Oke, selamat malam semua. Ini adalah edisi perdana untuk saya dapat membagikan ilmu. Ya, ilmu apa yang akan kita bagikan pada hari ini? Yaitu tentang coronavirus. Ya, coronavirus itu disebut juga yaitu COVID-19 ya, dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan di negara Cina ya, tepatnya pada akhir Desember 2019 ya. Nah, virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk di negara kita yaitu Indonesia. Kapan? Ya, tepatnya hanya dalam waktu beberapa bulan, ya. Nah, menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Republik Indonesia, tingkat kematian akibat COVID-19 ini ada sekitar 3%, ya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, kalau kita lihat ya, jenis kelamin penderita COVID yang meninggal paling besar itu adalah laki-laki, bisa sampai 56,6%. Sisanya adalah perempuan, yaitu 43,3%. Ya, nah, kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kok bisa cepat sekali coronavirus ini menyebar? Yaitu karena coronavirus ini menginfeksi saluran pernafasan. Ya, tepatnya pernafasan kita menjadi peradangan karena adanya infeksi yang cukup hebat. Ya, Dina, kenapa kok bisa meradang? Karena coronavirus itu menempel pada sel gitu, sel-sel pernafasan kita yang menjadi infeksi paru-paru seperti pneumonia. Nah, coronavirus ini juga memiliki gejala yang sangat unik, ya, gejalanya unik sekali gitu. Kok saya bilang unik, kenapa unik? Karena tiap orang bisa berbeda-beda. Ya, pengalaman saya, pasien yang pertama kali saya dapatkan adalah untuk coronavirus adalah pasien yang tidak memiliki gejala apapun. Ya, tetapi ternyata setelah dites dia memiliki gejala. Yang kedua adalah dia memiliki gejala seperti infeksi pencernaan. Setelah 1 bulan dites, dia tidak sembuh-sembuh. Dites, akhirnya kita teskan coronavirus, ternyata positif. Nah, disitulah menjadi unik. Nah, gejala-gejala. Kalau kita bagi menjadi gejala-gejala ini adalah dapat dibagi menjadi 5. Ya, kita bedakan menjadi 5. Ya, 1 tanpa gejala. Ya, coronavirus ini yang tadi saya bilang pasien pertama saya tanpa gejala, OTG. Disinilah letaknya kenapa coronavirus ini dapat menyebar dengan cepat. Karena orang tanpa gejala merasakan dia tidak sakit, tetapi memiliki virus yang hebat di dalam tubuhnya yang dapat menginfeksi orang lain. Ya, nah, di sini mereka meremehkan, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, ya, tidak mau menjaga jarak. Nah, dengan seperti itu dia sangat gampang menularkan, yaitu melalui droplet, ya. Bisa karena pada saat dia batuk, bersin, ya, bahkan saat bernafas, ya. Ketika kita bernafas, ada uap-uap udara yang keluar. Di situ dia menyebar di ruangan meskipun tidak jauh, ya. Nah, yang kedua adalah gejala ringan. Ringan apa aja itu? Bisa kan? Bisa demam, bisa batuk, seperti capek yang berkepanjangan, ya, meskipun dia istirahat tidak sembuh-sembuh, goyang kanan sakit, goyang kiri sakit, mau ke apapun itu sakit, ya. Anoreksia, kenapa kok bisa anoreksia atau kekurangan gizi? Karena pada orang dengan gejala coronavirus ini dia mengalami rasa tidak enak di dalam tenggorokan, dia mau makan rasanya tidak nyaman, ya, dan juga dia mengalami hilang rasa, yang kita bisa bilang anosmia, yaitu kehilangan rasa, pengecap, ya. Setelah itu orang mau makan, ya, tetapi kalau misalnya hidungnya buntu dia pasti nggak enak, ya, pasti sesak pada waktu makan, nafasnya pendek, sakit cemuan, sakit tenggorokan, buat nelan sakit, ya, pusing, ya, bisa disertai juga diare, mual, muntah, ya. Bahkan gejala awal bisa menjadi tidak merasakan bau apapun, ya. Sistem menghidup kita, ya, penciuman kita itu akan berkurang, bahkan bisa tidak berfungsi sama sekali di sini. Itu masuk ke dalam gejala ringan. Nah,
Pada gejala sedang ya ada tanda-tanda klinis, tanda-tanda sebuah infeksi paru-paru ya, tetapi tidak ada sesak nafas yang berat ya. Jadi kita hanya bisa lihat dengan foto ronsen, oh ternyata ada infeksi paru-paru, yaitu yang bisa kita bilang yaitu pneumonia ya. Yang berikutnya gejala yang keempat adalah berat ya. Gejala berat ya itu merupakan tanda-tanda pneumonia ya, dengan ada pemberatan. Misalnya, kenapa kok bisa pemberatan? Misalnya frekuensi nafasnya lebih dari 30 menit ya, 30 kali per menit. Terus terdapat distress nafas berat, yaitu sesak nafas yang berat ya. Saturasi oksigennya kurang dari 93. Di sini udah mulai gejala yang berat ya, harus membutuhkan penanganan yang lebih. Dia harus masuk ke dalam rumah sakit, di dalam ICU gitu. Bahkan ada gejala yang terakhir yaitu gejala kritis. Ya, kenapa kok saya bilang kritis? Karena masuk gejala yaitu ARDS. ARDS ini apa? Acute Respiratory Distress Syndrome. Ya, dinamakan gagal nafas. Mulai gagal nafas inilah yang membutuhkan ventilator. Ya, timbulnya sepsis, shock sepsis. Apa itu sepsis dan shock sepsis? Yaitu infeksi yang masuk hingga masuk ke dalam darah dan menginfeksi hampir banyak sekali organ di dalam tubuh kita. Nah, dalam 5 gejala ini ya, yang perlu kita perhatikan adalah gejala tanpa gejala. Ya, karena apa? Kita tahu bahwa kita sehat, kita merasa sehat ya, tetapi kita membawa virus. Ya, bisa menularkan keluarga kita ya. Kita bisa menularkan orang yang kita sayangi ya. Bahkan kita menularkan, misalnya nih kita mau makan di luar, makan di restoran, kita bisa menulari orang satu restoran tersebut ya. Nah, cara-cara penularan apa saja ya untuk COVID ini dapat menyebar, yaitu kita tidak sengaja menghirup percikan ludah ya, bisa keluar dari batuk, bersin ya. Bahkan kalau misalnya kita berbicara dengan jarak cukup dekat, misalnya berbisik-bisik nih ya, itu uap udara kan keluar dari sistem hidung kita, mulut kita, maka kita juga dapat menghirup itu ya. Itulah yang dapat menularkan dari corona ini. Yang berikutnya adalah memegang mulut dan hidung tanpa mencuci tangan ya terlebih dahulu. Misalnya nih kita habis pegang-pegang ya, kita nggak tahu tuh alat itu atau handle pintu itu sudah masih bersih apa enggak gitu. Bisa aja ada orang yang mengidap COVID ya, dia mudah pegang itu. Kita pegang, langsung kita pegang mulut dan hidung ataupun mata kita ya. Itu sangat dapat beresiko ya. Nah, yang berikutnya adalah kontak erat. Kontak erat itu gimana? Kontak dengan jarak dekat. Ya, jarak dekat dengan beberapa waktu ya. Tidak saat ini kontak langsung gitu, enggak ya, tapi dengan beberapa waktu ya, tidak langsung ya dengan penderita COVID-19. Misalnya nih kita kontak ya hanya dalam waktu 1-2 menit. Oke, kita ada resiko, tetapi kita juga berkurang untuk terkena. Nah, setelah kita tahu ya, oh ternyata kita udah pernah kontak nih dengan pasien COVID ya. Kita tidak sengaja nih di luaran ya, di mall atau apapun ya, kita sering ke sana, terus kita tahu ada yang bersin, ternyata kita pegang-pegang situ tuh. Nah, kita lebih baik kita tes ya. Nah, kenapa kita harus tes ya, tes rutin ya. Dulu pada saat pertama kali ya kita tes yang corona ini yaitu menggunakan rapid antibody ya, tetapi pada saat perkembangannya yang golden standard untuk diagnosa COVID yaitu menggunakan PCR, tetapi terkendalanya lagi adalah PCR itu harganya sangat mahal ya. Nah, ditemukannya lagi alat tes yang menggunakan swab antigen ya. Bisa kita menggunakan swab antigen untuk rutinitas kita, misalnya 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali kalau misalnya kita sering aktivitas keluar, saran saya sih 2 minggu sekali kita swab antigen.
Ya, seperti saya 2 minggu sekali swab antigen untuk menjaga, dan saya untuk screening diri saya sendiri kalau misalnya saya terkena atau tidak gitu. Tiap 2 minggu sekali. Nah, kapan? Sekarang kita masuk ke dalam sebuah kapan ya. Kapan kita harus ke dokter? Ya, kalau dari 5 derajat yang terjadi ini, ketika kita tahu bahwa kita tes, ternyata kita tidak ada apa-apa, ternyata kita swab antigen ternyata positif ya. Kita yang orang tanpa gejala dengan uh, apa tanpa gejala ini, kita bisa isolasi mandiri, tidak perlu ke rumah sakit ya, tidak perlu kita kontak dokter atau apa, kita hanya isolasi mandiri. Pastikan di rumah tersebut tidak ada yang kena lagi ya. Kalau ada yang kena, semua harus isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri itu maksudnya gimana? Bukan dengan isolasi dalam rumah dan bisa kumpul dengan keluarga, tetapi isolasi benar-benar isolasi mandiri. Misalnya di rumah tersebut ada beberapa orang, ya. Kita masuk ke dalam satu kamar sendiri nih, gitu. Jangan kita campur dengan orang lain. Tempat makan kita berbeda, ya. Terus Jangan ganti-ganti baju dengan taruh luar sembarangan, ya. Pokoknya isolasi mandiri dengan mengasingkan diri lah istilahnya di dalam satu ruangan sendiri. Jangan sampai kita kontak dengan yang lain. Sering berjemur, ya, sering berjemur juga. Ya. Yang berikutnya adalah kapan kita harus ke dokter? Ketika gejala ringan. Ya, gejala ringan kita batuk-batuk, pilek-pilek ya, atau muntah mencret nih ya. Mual-mual, tetapi dalam waktu cuma 1-2 hari kita obati sendiri sembuh, ya udah gitu. Tapi kalau kita khawatir, kita bersih enggak sih, kita boleh cek. Tidak usah langsung PCR, tapi swab antigen. Ya, kita untuk screening awal ya. Tetapi ketika sudah 1 minggu gejala ringan ini tidak hilang, atau bahkan mulai timbul tidak ada rasa di pengecap kita, atau tidak ada aroma yang kita hirup, nah kita harus cek. Ya, kita harus ke dokter ya. Kalau ke dokter, jujur ya, jangan berbohong ya, jangan menutup-nutupi. Nah, selain itu, kalau ke dokter, terapkan protokol kesehatan. Karena apa? Orang dengan gejala ringan tapi dia positif, dia juga bisa menularkan dokter. Jadi kasihanilah dokter juga, kasihanilah kita dengan cara kita saling menjaga. Dokter udah pakai masker ya, kita udah pakai proteksi ya. Tetapi kalau misalnya pasien tidak menggunakan proteksi yang baik ya, maka dapat juga menularkan dokter ya. Proteksi apa yang baik untuk misalnya kita harus ke dokter ya? Pakai masker ya, masker, jangan masker scuba tapi masker kain, minimal 3 lapis ya. Kalau bisa 5 lapis lebih baik karena penyaringannya lebih bagus gitu ya. Nah, berikutnya adalah derajat sedang. Ketika ada derajat sedang ini, maka lebih baik kita langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit, ke IGD ya. Terutama gejala berat langsung aja ke IGD gitu, karena membutuhkan penanganan yang lebih. Nah, di sini kita udah tahu nih kapan harus ke dokter. Nah, selain itu ya, kita harus tahu bahwa dokter ini juga paham nggak sih gitu. Bukan mendiskreditkan terhadap dokter ya, tetapi kita tahu bahwa di luar sana masih banyak dokter yang tidak percaya gitu. Tetapi disinilah letaknya bahwa kita para dokter membantu Anda untuk menjadi sembuh kembali, pulih kembali dari coronavirus ya. Nah, jika kita tadi saya bilang bahwa kalau kita kena, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita tanpa gejala, kita isolasi mandiri, sering olahraga, berjemur, makan makanan yang sehat, ya, minum vitamin, intinya ada minum vitamin dan seleksi terhadap diri kita sendiri. Misalnya apa? Kalau kita ternyata tiba-tiba ada batuk, ada sesak, ya, kita pergi ke dokter atau kontak dokter, telepon dokter, ya, yang mau. Kalau misalnya dokternya tidak mau ketemu, kontak telepon, konsultasi melalui telepon ya, dokter pasti akan menjawab ya. Nah, kalau kita memiliki gejala ringan, kita berobat
Ya, misalnya dari dokter atau puskesmas atau rumah sakit bilang bahwa oke, bisa isolasi mandiri ya. Jangan ketika ada gejala ringan langsung dikasih antibiotik yang dosis tinggi. Seperti saya melihat beberapa WhatsApp yang beredar ya. Ada berita-berita kalau misalnya terkena COVID jangan ke rumah sakit, minum antibiotik A, B, C, antivirus A, B, C, itu akan memperberat kondisi Anda. Karena apa? Ketika Anda tidak sembuh terhadap sebuah antibiotik, maka itu akan menjadi resistensi. Ketika resistensi, maka kita akan memberikan antibiotik yang lebih tinggi daripada itu. Nah, ketika Anda sudah meminum antibiotik yang tinggi, maka kita akan bingung, kita mau kasih apa lagi nih, gitu. Itulah kenapa kita tidak boleh menganggap remeh antibiotik, ya. Jadi, obati dengan obat biasa. Kalau tidak sembuh, maka konsultasi dengan dokter. Berikan apa? Biar dokter yang memberikan advice pengobatan apa, ya. Kalau misalnya butuh antibiotik, kita akan kasih antibiotik yang sesuai. Jangan langsung melangkai, langsung beli antibiotik ini, antibiotik itu. Ternyata itu dosisnya udah tinggi. Nah, nanti bingung kalau misalnya nggak sembuh, ya. Kalau misalnya kita terkena sedang, kita harus masuk ke rumah sakit. Jangan takut, di rumah sakit itu kita dilayani dengan bagus ya, peralatan disediakan. Tetapi pada saat ini rumah sakit banyak yang penuh. Nah, ketika rumah sakit banyak yang penuh, maka kita harus hati-hati, kita jaga sendiri, jangan sampai kita terkena. Ya, di sini kenapa kok saya bilang hati-hati ya, karena ketika kena maka bukan rumah sakit tidak mau melayani, tapi tidak ada ruangan, tidak ada alat lagi yang tersedia, maka terjadilah antrian yang banyak, bahkan ada yang di lobi tidak bisa masuk ke dalam seperti terbengkalai, tapi sebenarnya itu bukan terbengkalai gitu ya. Nah, selain itu apalagi misalnya asupan. Nah, asupan apa? Misalnya kita tidak ada gejala nih, asupan apa yang harus kita lakukan? Asupannya banyak banyak makanan yang memiliki vitamin ya, seperti vitamin C ya, jeruk-jerukan ya, buah beri itu sangat bagus, kandungan vitaminnya sangat tinggi ya, vitamin C-nya itu sangat bagus. Lakukan itu, makan itu ya. Olahraga ya, berjemur jangan lupa ya, dan sering cuci tangan ya. Nah, kalau misalnya ada teman kita yang terkena ya, bukan kita menjauhi ya, kita jaga jarak, tetapi bukan artian kita tidak mau kontak lagi, ini seperti aib dan sebagainya, bukan ya, tetapi kita bantu. Misalnya dia butuh obat nih, kita belikan obat, kita taruh di pagernya atau di depan rumah, taruh di teras gitu ya. Atau dia butuh makan nih, dia tidak boleh keluar kan dari rumah, kita belikan makanan, kita taruh di situ. Kita harus support, karena apa? Inti kesembuhannya itu hanya dengan vitamin ya, makan makanan sehat dan tidak stres. Ketika stres ya, imun tubuh akan menurun ya. Akhirnya kalau imun tubuh menurun, berarti sistem peradangan di dalam tubuh kita juga makin hebat ya. Ketika makin hebat, maka infeksi ini makin besar. Jadi haruslah saling tolong menolong. Tidak ada berpikiran bahwa orang ini terkena berarti orang ini terkena aib. Tidak boleh sama sekali. Dia udah sembuh, kita nggak boleh kena lagi, nggak boleh kontak lagi, dia udah disingkirkan. Itu salah ya. Kita harus saling tolong menolong ya. Ketika ada orang yang udah sembuh, dia pun juga bisa menolong orang yang sakit ya. Dengan cara apa? Donor plasma ya. Donor plasma sendiri memiliki kriteria sendiri. Itu nanti akan kita bahas di konten berikutnya ya, donor plasma convalescence. Nah, pada hari ini kita khususnya bicara mengenai ilmu awal, yaitu apa sih itu corona, gejalanya seperti apa, kapan harus ke dokter, dan apa yang harus kita lakukan. Intinya apa? Kita jangan stres, jangan termakan isu-isu yang tidak benar ya, seperti corona ini tidak ada, corona ini gini, corona ini gitu. Jangan ya, kita harus benar-benar jaga, cuci tangan yang benar ya, pakai masker di luar ya, jangan berkumpul-kumpul ya.
jaga jarak yang benar. Ya, semoga video ini dapat membantu kita semua, dan jangan lupa satu lagi, yaitu berdoa. Ya, kalau manusia boleh berusaha tetapi kita lupa dengan berdoa, kita lupa dengan pencipta kita, maka semua sia-sia. Oke? Selamat Natal untuk semuanya. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.